Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebenarnya Pak Johan tadi maaf bukan 1 tahun Pak. Baru saya bergabung di sini bulan Juni 2024, ya kurang lebih setengah tahun. Baru 1 bulan aja Pak Heri suruh saya bersaksi. Pak Heri maaf, saya belum bisa bersaksi pelan-pelan, saya masih banyak masalah. Dan apa alasannya sampai 5-6 kali. Akhirnya waktu pas saya renungan pagi-pagi 2 minggu yang lalu, Pak Heri nggak tahu gimana. Lu harus bersaksi. Saya nggak tahu bersaksi apa. Karena berkat begitu indah Tuhan pada kehidupan saya. Tadi saya sudah dibicarakan sama Pak Yohan, saya lahir di Bandung. Ya, kira-kira 70 tahun yang lalu. Saya mempunyai 1 istri, 2 anak, tadi udah dibicarakan juga. Saya melayani Kristen kira-kira umur 10. Udah Kristen. Dan saya aktif di GKI Hok Im Tong, ya. GKI Hok Im Tong dari umur 13, 14 saya dibaptis sama pendeta Caleb Tong. Saya sudah Kristen. Caleb Tong adalah salah satu pendeta senior di mana adanya adalah Stephen Tong, GII. Singkat cerita, saya melayani di sono dan berjalan terus sampai usia kira-kira bangsa 17 tahun saya ini kesaksian saya sedikit aja dulu ya. Nah, nanti berkat Tuhan. Berjengkel dan saya umur 17, 18 saya melayani toko emas 7 tahun. Tanpa sengaja melayani toko emas, singkatnya saya dikasih jalan untuk ke Jakarta dari Bandung ini. Ke Jakarta tanpa sengaja juga, saya orang yang supel, istilahnya supel, saya bukan pandai bergaul, saya senang bergaul. Dari siapapun saya senang bergaul, dan saya banyak orang pabrik Bandung yang tekstil yang mendukung saya tekstil di Tanah Abang. Semenjak di Tanah Abang itu, mulailah saya udah kurang lagi ke gereja. Itu bahkan dibaptis. Jadi saya pikir saya dibaptis gereja karena bergaul dan lain sebagainya. Tinggal di kos dan lain sebagainya. Tanpa sengaja juga saya mendapatkan istri yang orang Tanah Abang juga. Yang dimana saya sekarang menjadi istri. Dan istri saya punya kakak di mana beliau juga adalah besannya Pak Adian. Ya, yang 2 hari yang lalu kita berketemu. Dan kita bercingkeh. Ya. Terus saya singkat lagi, saya back ini, saya kenal Pak Heri itu bukan baru 1-2 hari. Saya udah 30 tahun kenal beliau. Dokter Heri itu. Beliau saya kalau di insurance, kalau pas bawa ada orang medical, dan terus saya ajak Pak Heri. Dok, kita jalan yuk. Kemana Kus? Ayolah jalan, ada orang medical nggak bisa datang, dia datang. Ikut aja Dokter Heri. Dan saya ingat banget, ada 1 kali datang ke rumah di mana Pantai Indah Gapuk, itu pas lagi Sintia, kita dikasih angpau. Ingat Dokter Heri? Dokter Heri dikasih angpau dan terus jalan. Nah, itulah salah satu singkatnya di mana, tanpa sengaja, saya dapat orang Buddha. Bukan Kristen istri saya. Nggak tahu gimana saya bisa jadi gitu ya, Tuhan izinkan. Waktu pas dia jadi pacaran sama saya sudah mulai melayani di GKJMB Mangga Besar. GKJ Mangga Besar adalah satu wadah di mana banyak sekali bisnismen di sono, termasuk Bapak Wilson pribadi ya. Sama Pak Suhendro, kakak iparnya Wilson saya kenal. Terus ada Stephen Ton ya, Pak Yohan juga kenal. Terus ada beberapa teman. Di sana melayani kurang lebih 3 tahun. Saya dipindahkan. Pak Kus mau pindah nggak pelayanannya? Kenapa? Di GKY Greenfield di Puri Indah ada 1 gereja yang akan dibentuk. Kurang lebih sekitar 30 tahun yang lalu atau berapa, aku juga lupa. Itu di sebelah Haitian. Haitian Restoran, ada yang kenal di Puri, itu sebuah ruko, ada 1 pendeta Markus dan saya pendiri di sono bareng-bareng, bukan pendiri, saya ngikut. Kebaktiannya cuma 15 orang, 20 orang, dan terus pindah sampai ke IPK Puri. Ya, benar. Nah, singkat cerita lagi, istri saya tuh belum Kristen, belum dibaptis. Kenapa istri saya bisa baptis? Saya hanya doa aja.
Kenapa istri saya belum dibaptis dan belum percaya pada Kristen? Itu hanya satu jalan aja Tuhan. Saya bawa ke gereja, beliau mau ke gereja. Ketemu hamba Tuhan yang namanya Pendeta William Ho dan Pendeta David Chu yang di Puri. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal. Itu tiap kali ada mama lagi kurang sehat, beliau selalu ngomong, tiap ketemu, dia panggil saya, bukan Kusnanto, Huajian, nama saya Jian Jian. Huajian ni hao, gimana di mama? Istri saya selalu disebut namanya, Paulian, yang lainnya tadi. Paulian ni hao, mama cemiang. Setiap kali ketemu, itulah satu. Yang menjadi berkat tanpa sengaja. Waktu itu kalau nggak salah sambil berjalan menikah saya tanpa di gereja. Di Brilian Palace, di Harmoni yang sekarang udah tutup. Nah, udah begitu datang ke gereja, di gereja ada namanya pembaharuan nikah. Pembaharuan nikah, akhirnya tanpa sengaja juga Tuhan jalankan bahwa istri saya dibaptis. Waktu tempo hari, sosok saya Isomehwa yang belum Kristen juga. Dia sangat setia, sangat kuam in dan lain sebagainya. Kita berdoa terus. Akhirnya, maaf ya, loncat-loncat, pembaharuan nikah. Pak Heri Lukman, kita ikut pembaharuan pernikahannya bareng ya. Satu bersama dengan Pak Heri Lukman, saya juga udah lama banget di GKY Greenfield. Kita pembaharuan nikah. Akhirnya ikut, puji Tuhan. Nah, mama ini sering datang ke Puri. Tiap kali ada itu bawa makanan ke Puri dan lain sebagainya. Itu mama tuh doain lihat kita. Ajak ke gereja dan akhirnya puji Tuhan. Mama mertua saya juga ikut Kristen. Ya, di sono baru berjalan lagi. Bukan aja istri saya, tapi istri saya juga ajak lagi. Kita lihat dari namanya Isomehwa Yuli Cindrawan itu yang sangat sekali hebat, dibantu dengan keluarganya, doa terus dan lain sebagainya. Akhirnya Isomehwa pun jadi hamba Tuhan. Dan beliau itu sangat kemarin 2 hari yang lalu saya sama Pak Adian ketemu di satu restoran yang usianya 75 tahun. Dia cukup meriah ya Pak Adian ya. Dan kesaksiannya juga bagus banget, di mana ada istri Pak Adian, CM Hana, yang firmannya begitu indah, singkat dan padat. Itu teriang terus di hati saya. Hidup saya selalu positive thinking. Apapun yang ada selalu positif. Saya di PP saya positive thinking. Karena Tuhan tuh tahu, kita berdoa, Tuhan tuh akan jawab 3. Yes, no, tunggu dulu. Mungkin sampai akhirnya kita pass away, itu Tuhan gak akan jawab. Gak tahu kenapa Tuhan bisa begitu. Jadi balik lagi kepada kami ke gereja, pembaharuan nikah, saya terus menikah dan lain sebagainya, punya anak. Di Tanah Abang saya bankrupt. Tuhan kenapa saya bisa bangkrut? Saya utang, saya emang ke Tanah Abang modalnya hanya zero, hanya lewat ke teman-teman orang pabrik. Gus, Jen, lu udah ambillah barang lah, ambil partai, satu partai kira-kira bangsat 20 sampai 50 juta. Itu kira-kira ada 50 seri. 50 seri ada 2 seri diambil, 4 seri, laku 10 seri, sisanya Chao-Hui, sisanya harus dijual. Itu berjalan kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun habis, minus saya tahun 1983 113 juta. Saya dibantu oleh siapa? Oleh namanya kakak ipar saya, Pak Uris Cindrawan. Dia udah berjalan kira-kira berhenti 6 bulan, yang sebulannya, dan saya di sana. Gus, Jen, lu hitung, lu KW lu ada berapa, totalnya semua, sehari kasih kabar, itu kurang lebih ada 15 orang, 20 orang dikumpulin. Kamu kenal dengan namanya Pak Probo Yuwono? Ada yang kenal? Beliau adalah di Bank Patriot. Bank Patriot at the time. Saya panggilnya Pak Kotekliang. Kotekliang, 5 juta dong. 5 juta ya? Berapa lama? 2 hari ya, 2 hari ya, 2 hari. 2 hari pinjam lagi ke siapa? 5 juta lagi.
Berapa? Kotikkan sana, puter. Jadi orang gali lubang, tutup lubang, lubangnya makan gede. Minusnya nggak gede, minusnya total akhirnya yang balik lagi, saya 113 juta, saya ingat banget minusnya. Jadi utang saya kurang lebih 200 sekian, saya bagi kumpulin di rumah saya sama yang terpaksa ada promosinya, ada yang penengahnya adalah Pak Uris, itu Kak mertua saya. Hitung-hitung saya bayar setiap orang 62,5%, rata semua karena ini. Saya sisain berapa juta doang untuk hidup kehidupan saya. Karena anak saya at the time baru 1 tahun dan baru lahir 4 bulan. Jalan berjalan kira-kira 6 bulan udah beres. Pak Uris bilang, lu dagang lagi Tanah Abang, lu mau kemana lagi? Dagang-dagang kita singkat kata 2 tahun. Saya ada untung, saya buka giro, Bang Buana inget banget Ciing, itu kasih giro kira-kira buka 8 buku, saya bagiin setiap bulan untuk lunasin untuk orang. Puji Tuhan, haleluya, itu dalam 6 bulan lunas semua. Nama mulia Tuhan. Ada satu orang Tanah Abang yang sudah lama banget, yang namanya, saya juga lupa, dia datang ke saya, waktu pas saya dagang 7 bulan. Kusnanto, Cien, lu kenapa bayar 62%? Lu 20% juga nama lu jelek. Lu ngapain bayar 62%? Lu bayar 20%, 60%, lu pakai aja. Nama lu toh udah jelek, udah habis di Tanah Abang. Kok gitu ya orang ya? Saya nggak sengaja kok dagang bisa habis, kenapa harus begitu? Kita adanya, kita nggak mau. Maaf, giro saya yang ada sampai sekarang tektolakan per hari ini masih ada di lemari besi, kurang lebih 490 juta. Itu giro cek kosong semua. Gak bisa, orangnya masih ada nggak? Ada yang masih ada. Pokoknya yang namanya utang di Tanah Abang, yang utang lebih galak. Gua ambil barang, lu bayar. Tapi kalau lu nggak kasih barang, gua nggak bisa. Jadi kita terus muter. Lu harus kasih barang baru gironya ada. Dan yang jahatnya di Tanah Abang, biarpun saya teman-teman dekat, kalau yang namanya Pak Vincent sorry ya, Pak Heri deh. Pak Heri nggak mau beli ambil saya. Ternyata dia gironya ditolak. Kita ditolak kan mundur. Sehari kontan, 2 kali kontan, 3 kali utang. Kasih nggak seminggu? Kasih, masuk ke gironya? Masuk. 2 hari masuk, 3 hari masuk. Nah sekarang Pak Heri masuk kembali ke saya, nanya ke Pak Vincent. Pak Vincent, itu siapa Heri mau ambil barang, kasih jangan. Gue bilang, kasih dong, gue juga kasih. Even ternyata ada one day dia punya giro ditolak. Saya akan ngomong nggak ke you? Enggak, jahat banget bisnis itu. Orang baik gimana pun dibelajar supaya jahat. Karena apa kalau kita ngomong sampai ditolak, gak kasih barang, gue punya giro pasti bilang, saya jangan ngomongin gimana. Pak kasih aja Pak, buat saya sih oke, karena menurut saya sih kasih aja dikit-dikit. Ternyata Pak Heri itu bukan ngambil ke saya aja, ke dia saja, ke teman-teman orang Bandung semua. Gue beli ke si Kusnanto, gue beli ke si Cien, gue beli ke sini. Orang kasih gak? Kasih. Modal 100 juta bisa utang sampai 1 miliar. Putar terus. Karena buka giro kira-kira 2,5 bulan sampai 3 bulan. Sedangkan dia per week ngambilnya minggunya 2 juta, 4 juta, 2 juta, 4 juta. Itulah yang terjadi Tanah Abang. Until now. Saya pikir gue di Tanah Abang, kok mertua saya bisa ya? Kok kakak ipar saya bisa ya? Kok cici saya bisa di Tanah Abang? Tanpa sengaja Tuhan kasih jalan lagi. Ada satu, Gus lu mau gak jadi agen asuransi? Agen asuransi? Gua apa? Gua bilang, akhirnya pendek kata saya tanpa sengaja lagi, Tuhan mungkin jalan Tuhan, saya masuk asuransi. Karena Tanah Abang ada satu, itu cerita yang tadi, ini cerita lain lagi. Kusnanto, kamu mau gak jadi agent? Saya bilang jadi agent apaan? Ada satu teman dari asuransi bilang, Jen, lu bisa deh jadi agent. Karena lu orangnya super banyak. Datang ke rumah dia. Masih banyak? Boleh 5 menit lagi? Saya biasa 2 jam Pak.
nanti bisa ada. Oke, agak ini singkat, ikut singkat lagi. kata. Singkat kata kita kebesaran Tuhan. Saya lupa. Maaf ya Pak Samuel, maaf ya. Saya biasa 2 jam. Saya pernah bicara di 3.000 orang Yes. asuransi ya. Saya sebagai nanti aja sambung lagi sebagai apa? Apa? Ya. MDRT, MDIT, MDRT ya udah MDRT, biasa. MDIT. 1 menit lah ya. Yes, 1 menit. Closing 1 menit. Siap. Oke. Siap. Karena kata Tuhan tuh baik banget ya. Akhirnya saya ditempa, saya disama, akhirnya lamar-lamar, saya di asuransi berjalan sama kurang lebih 30 tahun. Nasabah saya bukan leader, saya direct, saya single fighter. Single fighter, saya punya 2.100 nasabah until now. Ya, itu kebesaran Tuhan. Jadi pendek kata, maaf banget saya harus tutup karena udah waktu. Kasihan Pak Samuel juga udah siapin ya di sini ya, Pak Samuel Gunawan. Nanti next time kalau Anda punya teman, punya karyawan, punya apa, motivasi, panggil saya. Karena saya adalah motivator untuk marketing. Dan belakang dari motivator saya selalu bicara, semua ini hanya Tuhan. Karena kamu harus berdoa, Tuhan yang menentukan. Next time kalau saya ada waktu saya akan bicara lagi ya. Sampai di sini ya, Tuhan berkati ya.